ada kayak api. Waduh, ini kebakaran apa nih ya? Insya Allah. Apa ini? Pemirsa, Panglima Kodam Jaya memastikan lokasi sekitar ledakan gudang amunisi telah aman dan telah dilakukan sterilisasi. TNI akan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kebakaran yang menyebabkan ledakan itu. Setelah kebakaran dan ledakan hebat yang terjadi di gudang amunisi daerah milik Kodam Jaya di kawasan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, pada hari Sabtu kemarin, Pangdam Jaya memastikan lokasi kebakaran telah aman. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Senin siang, Pangdam Jaya Majen TNI Muhammad Hasan mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pembersihan dan sterilisasi, mengumpulkan sisa material dampak ledakan ribuan amunisi. Lokasi ledakan sudah aman. Dan saat ini kita sedang melakukan pembersihan dan sterilisasi untuk mengumpulkan sisa material-material yang ada sisa ledakan itu. Dan juga melakukan pengecekan dengan pihak kepolisian dan juga pihak Pemda tentang dampak yang terjadi di sekitar daerah ledakan tersebut. Selain itu, Majen TNI Muhammad Hasan juga mengungkap pihaknya akan melakukan investigasi mendalam untuk mencari penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan satu gudang amunisi yang telah kadaluarsa tersebut. Investigasi, tapi itu kan internal kita sudah. Pak, ini pengawasannya bagaimana sih Pak terhadap senjata yang expired? Sebenarnya sudah kita jelaskan, itu gudang itu dipakai untuk munisi yang sudah diserahkan oleh Satuan untuk didisposal. Kodam Jaya sudah mengajukan disposal, tetapi karena ada proses, ada pengecekan lagi sehingga itu masih tumbuh di situ. Sehingga perlakuannya sudah sangat-sangat ini, dan sebenarnya gudang itu sudah aman karena memang istilahnya bisa sedemikian rupa sehingga minimal lah kerusakannya itu. Pihak TNI juga memastikan konstruksi bangunan dan seluruh tindakan yang dilakukan terhadap gudang amunisi daerah milik Kodam Jaya telah sesuai prosedur yang berlaku. Pangdam Jaya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak. Di wilayah Bekasi, Pemkot Bekasi melakukan pendataan di Kampung Curug Parigi, Bantar Gebang yang terdampak dan mengalami kerusakan. Dari pendataan sementara, sedikitnya 8 rumah warga mengalami kerusakan, tembok retak dan 70 kakak terdampak. Rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan nantinya akan mendapatkan ganti rugi dari pihak TNI dan pemerintah Kota Bekasi. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, benarkah gesekan amunisi yang sudah daluarsa menjadi penyebab utama ledakan atau ada faktor lain? Apa evaluasi yang akan dilakukan TNI pasca ledakan ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Nugraha Gumilar, dan anggota Komisi 1 DPR RI, Christina Aryani. Pak Nugraha dan Mbak Christina, selamat malam. Malam, Mas Leo, apa kabar? Selamat malam, Pak Leo. Ya, Pak Kepala, saya ingin bertanya dulu kepada Kapuspen. Pak Nugraha, sampai saat ini seperti apa kondisi terakhir, Pak? Apakah memang sudah benar-benar aman? Garis polisi sudah diangkat dari lokasi atau seperti apa gambarannya? Dijelaskan, Pak Nugraha. Terima kasih kepada Metro. Mungkin dapat saya jelaskan terakhir hari Minggu sore dan Senin tadi pagi di lokasi sudah mulai dingin, sudah tidak panas seperti hari Minggu, sudah disiram air, kemudian sampai tadi juga masih dicek lagi material-material pecahan-pecahan yang ada di daerah ke penduduk. Polis lain masih dipasang karena ini masalahnya barang berbahaya, kita harus yakinkan pasti bahwa memang betul-betul aman. Kondisinya seperti itu sekarang. Begitu. Jadi itu akan ditelusuri, akan diperiksa
oleh Kodam Jaya sendiri, Pak Kapuspen, atau juga dengan pihak-pihak lain? Apakah misalnya Polda Metro Jaya atau yang lain seperti apa, Pak, gambarannya? Tentunya karena ini gudang amunisi ini adalah di bawah Kodam Jaya, tentunya akan dibuat tim investigasi internal, baik itu dari Slok Mabes, termasuk juga dari Kodam Jaya sendiri, dari polisi militer. Jadi investigasinya akan gabungan, Pak, demikian. Investigasi ini rencananya akan berlangsung berapa lama, Pak Nugraha? Karena kita ingin tahu juga apa sebetulnya penyebab ledakan dan untuk mencegah hal serupa terjadi di tempat lain. Pak Nugraha seperti apa? Tentunya kita ingin secepatnya, tapi kami tidak bisa memberikan waktu yang pasti, tergantung penemuan di lapangan ya Mas ya. Kalau bisa sih secepatnya, tapi yang jelas kalau sudah ada informasi tentu teman media akan kita berikan informasi secepatnya. Baik, Pak Nugraha, informasi yang didapat di dalam pemberitaan, itu kan ada lebih dari satu gudang ya Pak di daerah lokasi ledakan di Kiangsana ini. Bagaimana kondisi gudang-gudang yang lain Pak, yang mungkin isinya adalah amunisi yang belum daluarsa, Pak Nugraha? Ya, memang di sana banyak gudang ya Pak ya, banyak gudang dipisah-pisahkan sesuai dengan jenis munisi dan juga kalibernya, dan dia terpisah Pak. Jaraknya sekitar setiap gudang ke gudang itu hampir sekitar 100 meter. Kemudian di setiap gudang itu sudah ada tanggul, sistem keamanannya sudah standar. Jadi yang lainnya kondisinya aman, tidak terdampak dari kebakaran yang hari Sabtu kemarin. Ya, maksud saya Pak Nugraha, apakah sudah dilakukan pemeriksaan ulang Pak untuk memastikan kondisinya? Karena kan kita semua juga menyayangkan tentunya ledakan ini terjadi, diduga mungkin karena ada bahan kimia atau kondisi panas, kita belum tahu. Apakah kondisi gudang-gudang yang lain juga memang sudah diperiksa ulang Pak Nugraha? Sudah, dari hasil kejadian kemarin, terus kemudian dari tim inspeksi sudah langsung mengambil langkah cepat untuk antisipasi pencegahan. Sampai hari ini gudang-gudang yang lain kondisinya relatif aman, tidak ada dampak dari akibat ledakan tersebut. Ya. Baik, Mbak Kristina, saya membaca di banyak pemberitaan Komisi 1 DPR, ketua anggota, itu semua meminta untuk investigasi menyeluruh kejadian ini, tentunya dengan harapan bisa mencegah hal serupa terjadi. Yang akan dilakukan dalam waktu dekat, apakah Komisi 1 juga akan meminta penjelasan atau meminta pertemuan dengan Panglima atau cukup Pangdam Jaya atau seperti apa Mbak Kristina? Ya, jadi memang kami mendorong untuk segera dilakukan investigasi, dan itu sebetulnya sudah direspon juga ya oleh Panglima TNI. Tadi Pak Kapuspen juga sudah angkat bahwa timnya juga dibentuk tim gabungan. Jadi tidak hanya dari Mabes, tapi juga dari Pangdam dan juga melibatkan polisi militer. Tentunya kita berikan waktu ya untuk berproses agar mendapat penjelasan yang komprehensif apa yang sebenarnya terjadi. Kalau dari informasi yang kami terima, Mas Leo, ini kan sebetulnya sudah dilakukan sesuai SOP, penyimpanannya, lokasinya di bunker ya, bawah tanah, lalu ada tanggul. Jadi pengamanannya sepertinya sudah sesuai. Tapi juga menjadi perhatian kami bahwa ada surat yang diajukan oleh Pangdam Jaya agar barang-barang amunisi yang kadaluarsa ini bisa didispose. Nah, surat itu disampaikan awal 2024. Jadi kan memang katanya sedang berproses. Nah, tapi ini tentu menjadi perhatian kami, proses untuk agar disposal ini bisa dilakukan sejatinya itu memakan waktu berapa lama. Karena barang yang sudah kadaluarsa kan kita tahu pasti punya risiko yang lebih tinggi. Apalagi dengan gesekan, dengan panas dan lain-lain, itu resikonya lebih tinggi. Jadi Komisi 1 saya rasa akan menunggu ya, memberikan kesempatan untuk melakukan investigasi menyeluruh agar bisa didapatkan penjelasan komprehensif terkait apa yang terjadi dan untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang ke depan. Bisa dilakukan dalam rapat kerja, tapi mengingat kami 4 April nanti akan masuk masa reses, Mas, jadi pasti akan dilakukan setelah itu. Setelah 4 April akan ada pertemuan rapat kerja dengan Panglima TNI atau cukup Pangdam Jaya, Mbak Kristina?
Setelah 4 April, DPR akan masuk masa reses dan kami akan kembali di bulan Mei untuk mulai bersidang. Nanti kita akan lihat apakah cukup dengan Pangdam ataupun mungkin dengan Panglima. Saya rasa sih akan lebih kepada Panglima ya Mas ya. Karena kan ini untuk tidak hanya kasus ini saja, tapi untuk mengantisipasi jangan sampai ke depannya ini terjadi lagi. Lalu kita juga pastinya ingin melihat bagaimana dengan gudang-gudang penyimpanan yang lain gitu. Untuk meminimalisir jangan sampai kejadian seperti ini yang kita semua sayangkan terulang lagi. Sebetulnya Mbak Christina selama ini kami awam tentunya tidak tahu juga ya bagaimana prosedur militer, tapi sebenarnya selama ini pengawasan dari Komisi 1 DPR yang membawahi salah satunya pertahanan dan keamanan itu seperti apa ya terkait dengan pemeliharaan alutsista dan terkhususnya lagi amunisi. Apakah memang secara berkala misalnya ikut melihat juga pemeliharaan gudang-gudang amunisi seperti ini, atau memang itu dipercayakan sepenuhnya kepada TNI, Mbak Christina? Kalau alutsista memang kami mempunyai kunjungan-kunjungan kerja ya, yang untuk melihat langsung kondisi alutsista kita. Dari situ juga kami kan dapat masukan dari mitra, apa ke depannya yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diperbarui, karena banyak alutsista kita juga yang perlu untuk mengadakan pembaruan. Tapi kalau spesifik untuk gudang amunisi itu belum pernah kami lakukan. Jadi kami memang hanya menerima laporan saja dan sejauh ini baik-baik saja. Kalau berdasarkan catatan kami kan kejadian terakhir, mungkin Pak Kapuspen nanti bisa koreksi kalau saya salah ya, itu 2014 ya Pak ya, waktu bulan Maret ada gudang amunisi Kopaska TNI juga di Jakarta Utara kalau tidak salah, yang juga sempat meledak gitu ya. Tapi setelah itu kan tidak ada kejadian-kejadian melibatkan TNI atau gudang amunisi TNI yang terjadi. Ya, setelah kejadian ini mulai berbicara atau mulai mengemuka wacana untuk memindahkan. Pertanyaannya adalah yang akan dipindahkan, kalau benar akan dipindahkan, itu siapa? Apakah warga yang saat ini sudah ada, menurut Kepala Staf Angkatan Darat, warga yang mendekat kepada gudang ini, karena pada saat gudang ini didirikan tahun 87, katanya sangat jauh, 5 km jarak terdekat dengan warga, atau gudangnya yang akan dipindahkan. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News segera kembali. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih membicarakan terkait dengan pasca ledakan di gudang amunisi daerah Kodam Jaya. Saya masih bersama dengan Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar dan juga anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Christina Aryani. Pak Kapuspen, kalau kita melihat pembicaraan terakhir, akhirnya banyak orang yang meminta untuk mengamankan satu sama lain. Ada yang mengatakan bahwa gudangnya diminta untuk dipertimbangkan untuk direlokasi. Itu TNI atau Angkatan Darat melihatnya seperti apa, Pak Nugraha? Terima kasih, Mas. Inilah perlunya mungkin rencana pembangunan tata ruang dari pemerintahan setempat. Untuk ke depan, jika membuat pengembangan kota, juga harus dilihat daerah sekitarnya. Seperti tadi yang disampaikan bahwa kita sudah lama di sana karena perkembangan kota merapat ke arah gudang. Seandainya kita pindah, nanti perkembangan kotanya akan ke sana lagi, akhirnya kita seperti dikejar-kejar ya Pak ya. Akan ikut lagi. Nah, ini perlu ada, kita perlu ada kerjasama yang baik dengan pemerintahan setempat, bahwa sekarang memang perkembangan kota harus dilihat situasi daerah di masing-masing wilayah. Menurut saya begitu Pak, kurang lebih. Tapi kalau tinjauan teknis ya Pak Kapuspen, untuk saat ini Pak, kondisi terakhir, itu memang sudah tidak aman Pak, jarak antara pemukiman warga dengan gudang amunisi yang baru saja meledak ini, Pak Kapuspen? Ya kalau berdasarkan ini memang kondisinya tidak aman sekali, tapi masih bisa dalam jarak aman, karena di sini disebutkan dalam aturan jarak keamanan wilayah dengan penimbunan itu kurang lebih sekitar 400 meter sampai 1000 meter. 400 sampai 1000 meter ya? Iya betul. Jadi maksudnya warga paling dekat boleh ke gudang itu antara setengah sampai 1 kilometer begitu ya Pak Nugraha? Iya, kalau dari aturan yang dibuat Bukcukla kami di sini.
Tapi alangkah baiknya memang lebih jauh lagi ya, karena kan kita tidak tahu kalau ada kejadian seperti ini lagi, peluru kan tidak mengenal arah dan jarak, bisa loncat kemana-mana tanpa arah. Demikian, Pak. Pak Nugraha, boleh diberikan gambaran tidak Pak kepada kita? Sebetulnya gudang yang meledak ini, kalau saya baca di berbagai literatur, gudang-gudang peninggalan Belanda itu umumnya sangat dalam, di kedalaman 3 meter di bawah tanah, di bawah permukaan tanah. Ini gudang yang dibangun dan yang meledak ini, itu tentunya bukan peninggalan Belanda, tapi standarnya sudah aman atau bagaimana, Pak Nugraha? Betul Pak, kami dalam membuat gudang ini sudah sesuai dengan standar keamanan tingkat tinggi. Di situ bahwa spesifikasi gudang itu tentunya harus fondasi dan atapnya beton betulang, konstruksi dindingnya pun harus batu bata, dan dilengkapi dengan drainase, itu pun dilengkapi, pintunya pun harus plat besi. Kemudian juga ada tanggul tanah minimal setinggi 4 meter untuk mencegah terjadinya kejadian seperti semula. Termasuk juga sirkulasi udara di sana disiapkan supaya tidak lembab, karena kelembaban gudang itu tidak boleh lebih dari 90%. Termasuk juga suhu pun tidak lebih dari 30 derajat. Itu semua sudah diikuti, sudah sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan itu. Demikian Pak. Mbak Christina, kalau melihat kondisi sekarang, itu kan jadi sangat tidak aman yang tadi dikatakan Pak Kapuspen ya. Bagaimana? Apakah DPR mengusulkan nanti memindahkan warga yang kelihatannya merapat ke gudang ini selama sekian tahun, atau memang akan ada rencana relokasi gudangnya justru? Yang mana yang mungkin akan dipilih DPR, Mbak Christina? Yang pertama pasti kita akan lihat SOP-nya ya, apakah sesuai dengan situasi saat ini itu masih relevan. Tadi dikatakan 400 meter, saya merasa seperti Pak Kapuspen juga merasa 400 meter kayak jaraknya terlalu ini ya, terlalu pendek gitu. Nah jadi terlalu mungkin dekat, kita akan lihat lagi soal SOP yang saat ini diberlakukan seperti apa, apakah perlu ada adjustment terhadap SOP, itu satu. Terkait relokasi, apakah warga yang direlokasi atau bukan gudang yang direlokasi, nantinya kita akan melihat opsi terbaiknya seperti apa, Mas. Tentu keutamaan ada di keselamatan masyarakat ya, tapi nanti dari sini kita akan lihat lagi tentunya apa yang terbaik, memindahkan gudangnya, apakah memindahkan masyarakatnya. Ini kan akan kelihatan berapa sih jumlah masyarakat yang terdampak dengan ini, seperti apa, dan lain-lain. Saya apresiasi tadi akan ada ganti rugi ya terhadap beberapa rumah yang tadi dinyatakan rusak, kalau nggak salah berapa 80 keluarga dan lain-lain. Nah, itu tentu menjadi bentuk pertanggungjawaban dari TNI, dari mitra kami kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi Mbak Christina, saya mau pungkas saja, jadi nanti bulan Mei ya, DPR akan rapat kerja dengan Panglima TNI untuk memastikan keamanan gudang amunisi, tentunya bukan hanya di Kodam Jaya ya, tapi di seluruh kesatuan TNI. Begitu ya Mbak Christina? Ya, dan kami rasakan bulan Mei nanti sudah akan selesai laporan investigasinya ya Pak Kapuspen. Saya rasa 1 bulan itu cukup ya, sehingga nanti kita bisa lihat dari situ hal-hal apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya. Demikian Mas Leo. Baik, kita harap ada perbaikan supaya kemudian musibah ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar dan anggota Komisi 1 DPR Christina Aryani sudah mencerahkan kami. Selamat malam Bapak dan Ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.